Selama jalan di Kabupaten Batanghari diperbaiki, operasional angkutan batubara ditutup sementara. Terkait kasus Undang-Undang ITE, mediasi kedua selebgram Debbie dan SFA gagal dilakukan. KPK panggil 7 orang saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi RAPBD Provinsi Jambi 2017 hingga 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 6 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Hazet Akbar. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali Jambi hari ini, operasional angkutan batubara kembali ditutup sementara. Penutupan itu dilakukan karena adanya perbaikan jalan di sejumlah titik dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Sejumlah titik jalan di Kabupaten Batanghari rusak berat. Kerusakan jalan itu kerap menimbulkan kemacetan panjang akibat angkutan batubara. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah untuk menghentikan sementara operasional angkutan batubara. Penghentian sementara operasional angkutan batubara itu dilakukan karena pemerintah dan unsur terkait tengah melakukan perbaikan jalan rusak, khususnya jalan dari Bulian menuju Tempino. Pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jambi untuk melakukan penutupan. Penghentian aktivitas angkutan batubara itu dilakukan sejak Selasa kemarin hingga perbaikan jalan selesai. Surat resmi dari Polda yang ditandatangani Dirlantas bahwa mulai hari ini sekitar 2 hari lah akan di stop dulu untuk angkutan batubara ini dalam rangka perbaikan jalan di Tempino. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai, langsung nanti bisa dibuka lagi. Diperkirakan dalam 2 hari ke depan, perbaikan jalan rusak di kawasan Bulian menuju Tempino selesai diperbaiki, sehingga angkutan batubara kembali beroperasi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan abrasi saudara, hampir setiap tahunnya sungai di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mendekati pemukiman warga dan saat ini belasan rumah warga terancam abrasi. Ancaman abrasi mulai mengintai belasan rumah warga yang berada di bantaran sungai Dusun Simpang Pandan Ilir, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jarak abrasi sudah mendekati pemukiman warga dan sudah ada badan jalan yang mengalami abrasi. Kepala Desa Lagan Ulu, M. Ziaul Azmi mengatakan, abrasi itu sudah berlangsung puluhan tahun dan belum ada tindakan penanganan dari pihak terkait. Untuk mencegah abrasi semakin cepat ke pemukiman, perangkat desa dan masyarakat sekitar hanya mampu melakukan penanggulangan darurat dengan cara bergotong royong membuat tanggul dari kayu. Tak hanya itu, terdapat beberapa dusun lainnya di Desa Lagan Ulu ini yang berdampingan dengan kondisi abrasi yang hampir serupa. Di antaranya Dusun Sepakat Indah, Simpang Pandan Ulu, dan Dusun Sungai Rambut. Warga yang rumahnya di sekitaran bantaran sungai mengaku abrasi setiap tahunnya semakin mendekati lokasi pemukiman warga. Bahkan akses jembatan yang sempat ada di tepian sungai telah hancur karena abrasi. Yang jelas untuk abrasi pasti terdampak karena pemukiman kita di pinggir bantaran sungai Lagan. Memang sekarang ini abrasinya sudah mulai lumayan juga karena dampaknya, karena sudah hampir mengikis ke dekat-dekat jalan-jalan aktivitas masyarakat. Kondisi itu membuat warga sekitar khawatir karena jika tidak cepat ditangani, maka abrasi akan semakin dekat dengan pemukiman warga. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mediasi kedua antara selebgram Debbie dan SFA kembali gagal karena SFA kembali tidak memberi panggilan Tim Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jambi. Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jambi kembali berusaha mempertemukan Debbie dan SFA atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE pada Rabu siang. Keduanya dipertemukan melalui mediasi.
polisi telah melayangkan surat pemanggilan kepada pelapor dan terlapor. Namun hingga Rabu sore, SFH tidak muncul sehingga mediasi keduanya pun gagal. Menurut Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus, Kompol Adi Purwanto, proses mediasi gagal lantaran pelapor SFA ingin proses hukum tetap berlanjut. Atas hal itu, polisi rencananya akan mengadakan gelar perkara kasus tersebut untuk menentukan prosesnya lanjut tahap penyidikan atau tidak. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita mengagendakan untuk pertemuan kedua untuk melaksanakan mediasi antara pelapor dengan terlapor, yaitu saudara Adi Fadiah dengan saudara Didi Ceper. Namun sampai saat ini yang kedua belah pihak juga tidak hadir, dan kebetulan saya mendengar dari personel saya bahwa Adi Fadiah itu mengirimkan surat bahwa yang bersangkutan tidak hadir dalam acara ini. Kasus dugaan pelanggaran ITE itu atas tindakan selegram Debbie yang berkomentar di akun media sosial milik SFA. Siswi SMP yang mengkritik pemerintah Kota Jambi itu menilai komentar Debbie di akun medsosnya bernada melecehkan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejari Sungai Penuh menetapkan Kepala BRI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi uang nasabah senilai 8,7 miliar rupiah. Dan saat ini saudara tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Sungai Penuh untuk proses penyidikan lebih lanjut. Beginilah saat proses pemeriksaan dan penetapan tersangka Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro Kerinci, YWS oleh Kejari Kota Sungai Penuh. YWS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sungai Penuh setelah dilakukan penyidikan dan telah ditemukan 2 alat bukti yang menguatkan terjadinya tindak pidana korupsi tipikor dana kas BRI Unit Kayu Aro. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Antonius Despola, mengatakan berdasarkan hasil penyidikan dan fakta-fakta hukum, YWS selaku Kepala Unit BRI Kayu Aro telah mengambil uang kas dari brankas dengan jumlah total 8,754 miliar rupiah. Selaku pimpinan, tersangka YWS memegang kunci brankas dan mengambilnya secara bertahap. Ini kami melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap yang bersangkutan dengan inisial YSW, gitu. Yang bersangkutan dalam hal ini selaku kepala unit Bank BUMN, salah satunya di unit Kayu Aro, sejak ia diangkat pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan 2023 bulan Maret telah mengambil uang brankas atau uang kas milik bank tersebut secara bertahap. YWS akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Sungai Penuh karena dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Selain itu, Kejari juga menyita uang tunai 199 juta dan sertifikat, serta menyita rumah tersangka yang bernilai 2,5 miliar rupiah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, penyidik Kejaksaan Negeri Tebo kembali menetapkan 2 tersangka baru kasus korupsi Jalan Padang Lamo yang merugikan negara 2 miliar rupiah lebih. Usai diperiksa penyidik, tersangka kemudian ditahan di Lapas Kelas 2B Muaro Tebo. Setelah menjalani pemeriksaan dari pagi hingga malam, Kejaksaan Negeri Tebo akhirnya menetapkan 2 tersangka baru kasus korupsi pembangunan Jalan Padang Lamo yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi senilai 24 miliar rupiah pada tahun 2018. Tersangka M sebagai pengendali proyek langsung digiring Kejaksaan menuju mobil tahanan untuk dititipkan ke Lapas 2B Muaro Tebo selama 20 hari ke depan, setelah statusnya ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil penyidikan, kedua tersangka ini diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus korupsi Jalan Padang Lamo yang merugikan negara 2 miliar rupiah lebih. Pihak Kejaksaan Negeri Tebo menyebutkan peran kedua tersangka IR dan M sebagai pengendali proyek dan TS sebagai PPK yang berstatus ASN di Dinas PUPR Provinsi Jambi, yang saat ini sudah terlebih dahulu menjalani hukuman dalam kasus Padang Lamo tahun 2019. 8 jam dari pagi ya, kemudian habis maghrib tadi kami lakukan ekspos dan hasilnya kami tetapkan sebagai TSK dan kami tahan. Jadi kita memanggil yang bersangkutan 2 kali.
Dan hari ini dia memenuhi panggilan. Berapa pertanyaan tadi Pak untuk tersangka sebelum ditahan Pak waktu diperiksa? Ada sekitar 50 pertanyaan. Dinar Kripsiaji menambahkan pihaknya akan terus melakukan pengembangan pada kasus korupsi Jalan Padang Lamo yang diduga masih ada tersangka lainnya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 7 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang lanjutan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Dan salah satu saksi yang dihadirkan diantaranya merupakan orang dari kepercayaan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, Afif Firmansyah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 7 orang saksi dalam persidangan. Dari 7 saksi itu, 2 diantaranya merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Jambi, Dodi, dan orang kepercayaan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, Afif Firmansyah. Para saksi dimintai keterangan terkait keterlibatan para terdakwa, Sofyan Ali, Sofyan, Zainuddin, Buntalia, Supriyanto, dan Rudi Wijaya. Mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi, Dodi, menjelaskan di dalam persidangan dirinya pernah berkoordinasi dengan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, terkait adanya anggota dewan yang meminta uang. Saat itu Zumi Zola langsung mengarahkan ke Afif Firmansyah yang merupakan orang kepercayaan Zumi Zola. Jadi juga general ini bilang bahwa untuk komisi 3 itu ada tambahan 175 ada 13 orang, sehingga nanti Pak saya tak berani, mereka saya juga baru nih. Keenam mantan anggota DPRD periode 2014-2019 itu dijerat KPK dengan pasal 12 huruf A, jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, pelaku penikaman terhadap seorang pria di Pasar Baru Talang Banjar diringkus polisi. Di hadapan polisi, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena kesal barang dagangannya dicuri. Adi Suhendra, warga Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ini akhirnya diringkus tim unit Reskrim Polsek Jambi Timur tak jauh dari rumahnya. Pria 40 tahun ini menikam seorang tukang ojek daring, Sayadi. Menurut polisi, tindakannya itu dilakukan karena emosi. Pelaku menuding korban karena mencuri sekarung bawang miliknya. Pelaku kemudian mencari korban dan langsung menikamnya. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun Sayadi tidak tertolong. Pisau yang tertusuk di dadanya tidak dapat dicabut, sehingga mengakibatkan korban kehabisan darah. Untuk luka tusukan, satu tusukan di bagian dada, namun pada saat setelah ditikam, pisau tidak bisa dicabut, sehingga harus dilakukan tindakan medis di rumah sakit di Kanti Jambi. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pelaku terancam pidana dengan kurungan 15 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Idul Adha, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kuala Tungkal mulai stabil. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, setelah resmi ditutup 23 Juni dan diumumkan kembali pada tanggal 26 Juni yang lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menilai bahwa pelaksanaan PPDB SMA, SMK, dan juga SLB Negeri seprovinsi Jambi sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan. Setelah dibuka dengan jalur afirmasi sejak tanggal 9 Juni 2023, kemudian diikuti dengan pembukaan jalur zonasi, pindah tugas orang tua dan prestasi pada tanggal 19 Juni dan ditutup pada 23 Juni 2023. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menilai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk SMA, SMK, dan SLB seprovinsi Jambi berjalan baik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsur Rizal mengatakan pengumuman PPDB yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 lalu sudah dilakukan sesuai ketentuan dengan menggandeng pengawasan dari berbagai pihak. Selain itu, proses PPDB yang sepenuhnya dilakukan oleh pihak sekolah, yakni dengan aturan penerimaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Jambi, sudah mampu diimplementasikan secara optimal. Samsur Rizal menjelaskan rangkaian PPDB saat ini sudah memasuki proses daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan lolos di setiap sekolah. Pelaksanaan daftar ulang akan dilakukan selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli. Setelah proses daftar ulang selesai, Dinas Pendidikan akan melakukan rekap penerimaan peserta didik di seluruh sekolah untuk selanjutnya mengidentifikasi kekosongan kuota dan menetapkan kebijakan pemenuhannya. Samsur Rizal menekankan berdasarkan pengawasan yang dilakukan, laporan-laporan yang diterima pada penyelenggaraan PPDB hanya sebatas masalah teknis tentang kurangnya pemahaman wali murid terkait aturan zonasi. Alhamdulillah, saya pada tanggal 26 itu berkoordinasi baik ke Ombudsman, ke Inspektorat, maupun menyampaikan sampai dengan hari ini baru beberapa yang pengaduan yang melalui Ombudsman untuk tingkat, yaitu sebenarnya masalah teknis yang mereka tidak tersosialisasikan, mungkin masalah sistematika dengan PPDB Ombulan. Untuk tahun ajaran 2023-2024, kuota penerimaan SMA, SMK, dan SLB Negeri seprovinsi Jambi total berjumlah 51.176 orang. Sementara untuk hari pertama kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tanggal 17 Juli 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, perekaman dan cetak kartu identitas anak di Kabupaten Batanghari meningkat. Peningkatan itu seiring dengan pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Proses rekam cetak kartu identitas anak atau KIA di Batanghari meningkat. Peningkatan itu seiring pelaksanaan PPDB, di mana para orang tua siswa diminta melengkapi administrasi PPDB, salah satunya KIA. Peningkatan itu membuat capaian KIA hampir mencapai target. 50% dari total wajib KIA, 84.358 jiwa pada tahun 2023. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Batanghari, Armin Solahuddin mengatakan, jika capaian KIA sudah terrealisasi sebanyak 37.315, jumlah ini akan semakin bertambah mengingat PPDB masih terus berlangsung. Armin Solahuddin optimis target anak wajib KIA sebesar 50% akan terrealisasi. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Kuala Tunggal, saudara, untuk pasca Hari Raya Idul Adha mulai stabil. Harga cabai yang sebelumnya sempat tembus di angka Rp80.000 per kilogramnya, saat ini turun di angka Rp45.000 per kilogram. Sudah menjadi tradisi, menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, harga kebutuhan pokok masyarakat cenderung naik. Namun pasca Lebaran, harga kembali normal atau stabil. Seorang pedagang pasar Tanggoraju Ilir Endang mengatakan, harga sejumlah bahan pokok pasca Idul Adha mulai turun, seperti harga cabai merah. Sebelumnya harga cabai merah tembus di angka Rp80.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk cabai rawit satan dan cabai rawit normal di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih masih stabil di kisaran harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per kilogram.
Meski demikian, pedagang mengaku usai Lebaran, daya beli masyarakat menurun dan hanya mengandalkan pesanan dari pelanggan. Alhamdulillah turun bang, 45 sekarang. Kemarin sempat berapa? Sampai 80. Kayak cabai rawit setan? Cabai rawit setan 40. 40 juga ya. Berarti kalau kayak tomat dengan lain-lain naik apa turun dulu? Tomat kemarinnya naik, sekarang sudah stabil 10.000. Yanto, pedagang lainnya, menyampaikan meski saat ini harga kebutuhan pokok mulai turun, namun untuk pasokan barang pasca Lebaran tidak banyak. Pedagang pun tidak berani menyimpan persediaan bahan pokok karena sepi pembeli dan takut merugi. Pasca Lebaran ya? Kalau pas Lebaran hari ini tinggal 45 ya? Ini agak turun lah ya? Agak turun. Kemarin sempat berapa tuh? Sempat 50-an. 50-an ya? Kalau pas Lebaran itu sampai 80. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sengeti naik. Kenaikan harga itu disebabkan menipisnya ketersediaan kebutuhan pokok dari agen. Satu pekan pasca Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di pasar tradisional Sengeti kembali naik. Saat ini harga bawang putih mencapai Rp48.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Sutarban mengatakan kenaikan harga yang mulai terjadi sejak 2 hari lalu itu disebabkan menipisnya pasokan dari agen. Tak hanya bawang putih, kenaikan harga juga terjadi pada ayam potong. Harga ayam potong saat ini dijual di harga Rp40.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp36.000 per kilogram. Ya. Kalau kita tengok bang ke depan ke mana bang? Minggu depan mungkin belum lah. Belum turun juga ya? Iya. Kenapa bang? Masih bertahan ini bang? Kayaknya stoknya masih kurang. Masih kurang ya? Ini dari mana bang kita dapat? Ini ngambil dari penyengat. Sementara harga bahan pokok lainnya seperti bawang merah, cabai merah, dan rawit masih bertahan di harga Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah dapat mengatasi harga bahan pokok yang mengalami kenaikan agar penghasilan para pedagang tidak menurun. Azan Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus stunting di Provinsi Jambi setiap tahunnya terus menurun. Dan pada tahun 2022 yang lalu, prevalensi stunting turun menjadi 18% dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,4%. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Stunting biasanya mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Selain pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, stunting pada anak juga memiliki gejala-gejala yang dapat dikenali, seperti wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan lebih ringan untuk anak seusianya, dan memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Di Provinsi Jambi, angka stunting setiap tahunnya menurun. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Jambi pada tahun 2021, angka stunting hanya 22,4%, di bawah prevalensi nasional 24,4%. Pada tahun 2022, prevalensi stunting kembali turun menjadi 18%, dan pada tahun 2024 mendatang ditargetkan prevalensi stunting menjadi 12%. Atau di bawah target nasional 14%. Sebagaimana peran bidan dalam membantu persalinan dan menekan angka kematian ibu dan bayi, bidan juga mempunyai peran penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Kami sebagai tenaga kesehatan itu kita di sini sudah membentuk dari BKKBN sudah membentuk TPK, tim pendamping keluarga. Jadi pendamping keluarga itu artinya sejak masa dia mau menikah, caten, kemudian masa dia hamil, kemudian sampai bayi baru lahir dan sampai bayinya udah usia 6 tahun. Jadi selama proses masa itu, maka kami sebagai tim tenaga kesehatan, khususnya para bidan, itu sudah menjadi tim pendamping keluarga tersebut.
Peran bidan dalam percepatan penurunan stunting dimulai dari proses pencegahan melalui pendekatan dan pendampingan keluarga. Pengetahuan yang diberikan bidan sebagai yang terdekat dengan masyarakat akan berdampak baik terhadap peningkatan motivasi para ibu untuk memberikan nutrisi, pengasuhan, dan gaya hidup bersih secara optimal. Daniel TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri pembukaan Jumbara Nasional PMR ke-9 di Provinsi Lampung. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri pembukaan Jumbara Nasional Parang Merah Remaja ke-9 tahun 2023 di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Jumbara PMR merupakan event yang tepat untuk menunjukkan kemampuan kontingen Provinsi Jambi dalam berkompetisi. Diri pembukaan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Nasional Palang Merah Remaja ke-9. Pada tahun 2023, Jumbara tingkat nasional yang digelar di Stadion Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini dibuka oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, Jumbara PMR merupakan event yang tepat untuk menunjukkan kemampuan kontingen PMR Provinsi Jambi dalam berkompetisi. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendukung upaya pengembangan, pembinaan, serta peningkatan kompetensi generasi muda dalam mewujudkan Jambi Mantap. Melalui kegiatan itu, seluruh peserta didorong untuk mampu menggali dan meningkatkan kemampuan sebagai palang merah remaja. Bukan hanya pada keterampilan teknis, peserta juga berkesempatan untuk menumbuh kembangkan solidaritas dan kepedulian sosial. Abdullah Sani berpesan agar para peserta dapat melaksanakan dan mengikuti Jumbara Nasional dengan gembira, namun tetap kompetitif dan menjunjung tinggi sportivitas. Jumbara Nasional PMR ke-9 tahun 2023 ini diikuti 34 kontingen dari seluruh Indonesia dan 11 delegasi dari negara sahabat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Dialiansyah meninjau rumah warga yang rusak akibat ditabrak angkutan batubara. Bahyuni juga berharap bahwa rumah warga yang ambruk tersebut untuk dapat segera diperbaiki. Muaro Jambi Bahyuni Dialiansyah meninjau rumah warga yang rusak akibat ditabrak angkutan batubara. Laka lantas yang terjadi pada Senin lalu itu terjadi di Jalan Lintas Jambi Muaro Bulian RT 3, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi, luar kota. Setibanya di lokasi, Bahyuni Dialiansyah bertemu dengan keluarga korban untuk mendengarkan kronologis kejadian. Pada kunjungan itu, Bahyuni Dialiansyah menyerahkan bantuan sosial kepada keluarga korban berupa sembako dan peralatan seperti kasur, selimut, serta peralatan bangunan kepada korban. Diharapkan pembangunan rumah korban dapat segera dilakukan agar segera dapat ditempati. Selain itu, Bahyuni Dialiansyah juga menyerahkan bantuan uang tunai dari Basnas Muaro Jambi kepada korban. Bantuan yang diberikan itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat yang terkena musibah. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kami hadir dengan masyarakat adalah yang pertama, ada empati kami. Saya sudah perintahkan kepada Dinas Sosial untuk melakukan bantuan karena ini rumah ini rubuh, sengnya hancur. Nah, kita bantu sengnya dulu sama makanan. Dan juga ada bantuan dari Basnas untuk biaya pengobatan. Korban laka lantas angkutan batubara Hasnadri mengucapkan terima kasih atas kepedulian pejabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Dialiansyah yang telah memberikan bantuan kepada dirinya dan keluarga. Bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi itu tentu sangat membantu keluarganya. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dalam ini khususnya kepada Bapak Bupati Muaro Jambi. Usai melakukan peninjauan dan menyalurkan bantuan, Bahyuni Dialiansyah juga mengunjungi seorang anak berusia 5 tahun yang kini berjuang untuk kesembuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Anak itu merupakan korban rumah yang rusak akibat ditabrak batu bara. Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Selanjutnya, Saudara, pejabat Bupati Sarolangun Bakri Bakri menghadiri rakor bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sarolangun. Rakor itu mengusung tema Bangun Modernisasi, Sukseskan Pemilu 2024. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Kesbangpol menggelar rakor bersama Forum Kerukunan Umat Beragama pada Rabu kemarin. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sarolangun, Hudri, mengatakan rakor itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kerukunan agar suasana di wilayah bumi sepucuk adat Serumpun Paseko tetap kondusif. Rapat koordinasi ini dihadiri tokoh agama yang membawa pengaruh, kebaikan, dan kerukunan di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres serta pemilu kada 2024. Hudri menjelaskan selama ini Forum Kerukunan Umat Beragama telah berjalan sangat baik dan berharap agar FKUB saling bersinergi dalam menyambut pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Nah, dan FKUB Sarolangun pada hari ini ya itu semuanya mengcover itu Pak. Nah, tinggal ada beberapa hal mungkin nanti oleh Bapak baik itu pendeta maupun dari lintas agama ini ada menyampaikan kepada Bapak semacam harapan lah barangkali ke depan Pak. Nah, karena hari ini juga kalau kita menyikapi bahwa memang ada edaran Mendagri khusus menyangkut Pejabat Bupati Sarolangun Bakri Bakri mengapresiasi peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama harus lebih ditingkatkan karena sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, kondusivitas daerah, terutama jelang pemilu 2024. Membantu pemerintah daerah Pak untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sarolangun. Jadi kami tadi membicarakan bagaimana forum itu bisa mendukung untuk suksesnya pemilu tahun 2024 Pak. Jadi alhamdulillah saya mendengarkan yang sangat baik tadi semua laporan dari para anggota bahwa semua mendukung ya, semua akan menjaga suasana yang tertib baik, kondusif lah di Kabupaten Sarolangun. Rakor FKUB ini dihadiri Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir dan unsur Forkopimda lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bumi Tali Undang Tambang Teliti, pemerintah Kabupaten Merangin bersama instansi terkait menggelar apel siaga Karhutla untuk tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama instansi terkait melaksanakan apel siaga Karhutla tahun 2023. Kegiatan digelar di halaman kantor lama Bupati itu, dihadiri perwakilan dari TNI Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya. Wakil Bupati Nilwan Yahya mengatakan, Kabupaten Merangin saat ini berstatus siaga darurat bencana Karhutla. Berdasarkan data penanganan Karhutla per 25 Juni 2023, 75 titik api ditemukan di Kabupaten Merangin dengan luas terbakar yang bervariasi. Nilwan Yahya menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Mengenai penanganan antisipasi bakal kemarau panjang sesuai petunjuk BMPG Provinsi Jambi, ini akan terjadi kemarau panjang se-Provinsi Jambi nantinya. Nah, tentu kita di Kabupaten Merangin ini alhamdulillah sudah melaksanakan apel siaga untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang ada di wilayah Kabupaten Merangin ini. Nilwan Yahya mengimbau camat dan kades sebagai pemangku wilayah terdepan yang berada di lokasi kejadian proaktif dalam upaya penanganan Karhutla. Saat muncul potensi Karhutla berupa titik api, camat dan kades diminta memberi informasi secepat mungkin kepada Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar sosialisasi layanan apostile di salah satu hotel di Kota Jambi. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam menyediakan layanan publik untuk melegalisasi dokumen dari luar negeri menjadi cepat dan efisien.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar sosialisasi layanan legislasi apostile di salah satu hotel di kota Jambi pada Kamis pagi. Sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat agar cepat dan efisien dalam menerbitkan dan menandakan keaslian dari dokumen. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tolib, mengatakan layanan apostile ini baru dilaksanakan pada tahun ini. Layanan ini sebagai bentuk perwujudan dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang cepat dan efisien. Hal itu sesuai dengan arahan dan amanat dari Perkemenkumham nomor 6 tahun 2022. Apostile dilakukan untuk menyederhanakan atau memangkas proses legalisasi dokumen warga asing. Dari pengesahan dokumen, tanda tangan, cap atau segel resmi dari instansi luar negeri yang dilakukan secara online di aplikasi apostile. Jadi kegiatan hari ini adalah sosialisasi terkait dengan layanan apostille di kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi yang merupakan bagian daripada kita menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan layanan apostille yang dilaksanakan oleh Dirjen AHU. Karena memang kan dalam rangka untuk mensosialisasikan layanan ini perlu masyarakat tahu, khususnya mungkin instansi pemerintah yang selama ini mungkin berhubungan dengan hal ini, yaitu di Dukcapil dan juga perguruan tinggi dan juga instansi pemerintah lainnya. Ini adalah dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini sudah ada layanan terhadap legalisasi dokumen bagi masyarakat yang akan ke luar negeri atau mungkin yang dari luar negeri akan ke Indonesia itu sudah bisa dilaksanakan melalui sistem online. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi siap membantu masyarakat yang berkeinginan untuk mengurus dokumen di aplikasi apostile. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 2.812 orang peserta calon mahasiswa dari berbagai daerah mengikuti seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat untuk tahun 2023 di Universitas Jambi. Tes tersebut berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 3 sampai dengan hari ini 6 Juli 2023. Tes ujian tulis berbasis komputer UTBK SMMPTN Barat merupakan jalur gelombang terakhir masuk kampus Unja. Tes itu dilaksanakan dalam 8 sesi dan setiap harinya terdapat 2 sesi. Koordinator Pelaksana Tes SMMPTN Barat tahun 2023 Universitas Jambi, Edi Saputra, mengatakan ujian yang dilaksanakan di 16 laboratorium komputer itu mengupayakan fasilitas yang maksimal, seperti komputer, ruang yang ber-AC, dan pengawasan yang ketat. Upaya itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan selama tes berlangsung. Dari 2.812 peserta yang mengikuti tes SMMPTN Barat, Unja hanya memiliki 879 kuota daya tampung. Artinya, akan ada 1.933 peserta yang gagal dalam tes ini. Untuk prosedur tes, peserta diminta untuk hadir ke lokasi tes 15 menit sebelum tes berlangsung. Untuk pelaksanaannya ini mirip seperti pelaksanaan UTBK SNBT ya. Jadi pelaksanaannya menggunakan tes berbasis komputer. Kemudian kalau SMMPTN itu dilaksanakan kalau Unja itu selama 4 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 6 gitu. Untuk materi ujian mirip seperti SNBT, ada materi kayak tes psikotesnya, kemudian dilanjutkan dengan penalaran. Gitu. Salah seorang peserta tes asal Kabupaten Batanghari, Muhammad Alan, mengatakan dirinya sangat antusias mengikuti seleksi jalur terakhir masuk Unja ini. Alan mengaku telah 2 kali mengikuti tes agar dapat masuk kampus Unja. Nama saya Alan, saya dari Batanghari. Saya ngambil di sini ujian di psikologi, jurusan psikologi. Ini baru tes yang pertama kali atau sebelumnya sudah ada tes? Tahun lalu udah pernah. Tahun lalu sudah pernah. Mungkin persiapannya untuk tes sendiri seperti apa? Mungkin ya latihan-latihan dari tryout dari buku-buku atau dari YouTube. Sebelum memasuki ruangan, tim pengawas melakukan pengecekan identitas dan presensi peserta untuk menghindari kecurangan. Barang bawaan peserta disimpan di tempat yang berbeda. Mardan Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Akibat kecelakaan truk tronton, jalan lintas Sumatera menuju ke Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari mengalami kemacetan. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, akibat kecelakaan yang dialami truk jenis tronton pada Kamis dini hari tadi membuat arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari macet panjang hingga 7 km. Petugas kepolisian berupaya menguasai kemacetan dengan melakukan buka tutup arus lalu lintas. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Lintas Sumatera Muara Bulian Tembesi, Kabupaten Batanghari pada Kamis pagi. Tersendatnya arus kendaraan ini disebabkan kecelakaan lalu lintas truk tronton yang menabrak satu unit truk angkutan batubara yang terparkir karena mengalami kerusakan. Dari keterangan warga sekitar, kecelakaan lalu lintas itu terjadi sejak Kamis dini hari tadi, sehingga memicu kemacetan yang cukup panjang hingga mencapai 7 km. Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari yang berada di lokasi tengah berupaya mengurai kemacetan dengan melakukan buka tutup arus. Selain itu, untuk menghindari kemacetan panjang, pihak kepolisian menurunkan 1 unit alat berat untuk mengevakuasi truk yang mengalami kecelakaan dan rusak tersebut. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kecelakaan lalu lintas itu menyebabkan sopir mengalami luka ringan. Hadi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kota Jambi pada Rabu kemarin melakukan kunjungan kerja ke TVRI Stasiun Jambi. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menyosialisasikan program kerja BNNK Jambi dalam menekan peredaran narkoba kepada masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu isu nasional, bahkan internasional yang meresahkan semua kalangan. Bukan hanya kalangan pemerintah, tetapi tingkat akar rumput masyarakat paling bawah juga merasakan hal yang sama. Saat ini, Provinsi Jambi menepati peringkat ke-24 angka prevalensi peredaran narkoba di Indonesia. Dalam 1 tahun terakhir, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat, mencapai 1,95% dari sebelumnya hanya 1,80%. Karena itu, dalam menekan tingkat peredaran narkoba, dibutuhkan peran serta semua pihak, termasuk TVRI Stasiun Jambi sebagai media penyiaran. Kepala BNN Kota Jambi, AKBP Katino, mengatakan, TVRI Stasiun Jambi merupakan salah satu media efektif dalam mensosialisasikan program kerja BNN Kota Jambi dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain memiliki jangkauan siaran yang luas, TVRI Stasiun Jambi juga memiliki program-program siaran yang berkualitas dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Baik, salah satu tujuan utama kami melaksanakan silaturahmi ke TVRI dalam rangka untuk lebih meningkatkan sinergitas kami dalam menjalankan program-program, khususnya program kaitannya dengan P4GN. Berkaitan dengan narkoba, ini narkoba merupakan bahaya, ya, suatu tindak pidana yang memang ini bisa dikatakan biangnya dari semua tindak pidana. Sementara Kepala LPP TVRI Stasiun Jambi, Raden Sarjono, mengatakan TVRI akan bekerja sama dengan seluruh mitra, termasuk BNN Kota Jambi. TVRI Stasiun Jambi siap membantu program kerja BNN Kota dalam menekan angka peredaran narkoba, baik dalam peliputan berita, dialog interaktif, dan iklan layanan masyarakat. Mardon Junaidi, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terkait kejelasan PPDB zonasi, puluhan wali murid mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Bawaslu Sumatera Barat bekerja sama dengan Polda Sumatera Barat melaksanakan ujian tes psikologi calon anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Tes psikologi ini diikuti oleh 700 calon anggota Bawaslu. Atau Provinsi Sumatera Barat melaksanakan ujian tes psikologi calon anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat.
Bawaslu Sumatera Barat bekerja sama dengan Polda Sumatera Barat dalam menyelenggarakan tes psikologi calon anggota Bawaslu 19 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Karnalis Kamarudin mengatakan, tes psikologi ini diikuti oleh 700 orang calon anggota Bawaslu yang sebelumnya telah mengikuti tes tertulis. Tes psikologi dilaksanakan di SMK Negeri 2 Padang dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 4 dan 5 Juli 2023 yang terdiri atas 3 gelombang. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berharap pelaksanaan tes psikologi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi calon anggota Bawaslu yang lulus di tes ini akan mengikuti tes selanjutnya yakni tes kesehatan dan wawancara. Hari ini diikuti oleh 700 peserta yang terdiri dari 19 kabupaten kota. Pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari. Kemarin itu sifatnya persiapan uji coba alat. Nah, hari ini mulainya akan dilakukan 2 gelombang, besok 1 gelombang. Yang berangkat peserta bisa hadir di sini adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat administrasi. Dari total keseluruhan pendaftar berjumlah 750 yang memenuhi syarat administrasi 700 orang. Dan itu dilakukan seleksi CAT beberapa hari yang lalu di BKN dan hari ini di SMK 2 yang dilakukan oleh Polda Sumbar. Sementara itu, Polda Sumatera Barat menugaskan kurang lebih 60 personel pada pelaksanaan tes psikologi ini guna memastikan pelaksanaan ujian berlangsung sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Jadi memastikan bahwa kegiatan ini memang berlangsung sesuai dengan yang sudah atau sesuai prosedur lah, seperti itu. Iya, diikuti oleh seluruh kabupaten kota. Ada 19 kabupaten kota, 60-an kurang lebih. Ya, untuk membackup kegiatan ini. Gitu. Pada tes selanjutnya yakni tes kesehatan akan diikuti oleh sebanyak 4 kali kebutuhan calon anggota Bawaslu setiap kabupaten dan kota. Sementara tes wawancara akan diikuti oleh sebanyak 2 kali kebutuhan calon anggota Bawaslu dan nama-nama tersebut akan dikirimkan ke Bawaslu Republik Indonesia. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Selanjutnya, Saudara, puluhan wali murid mendatangi Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkulu meminta kejelasan PPDB zonasi. Wali murid itu mengeluhkan anaknya yang tak diterima meski sebenarnya jarak sekolah dan rumah terbilang dekat. Puluhan wali murid ini sudah menunggu sejak pagi di posko pelayanan PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasib anak mereka yang tidak diterima PPDB zonasi. Anak mereka tak diterima di sekolah yang mereka tuju meski jarak sekolah dengan rumah dekat. Wali murid mengeluhkan sistem zonasi yang dinilai tidak tepat. Hal ini dikarenakan nomor urutan PPDB yang tiba-tiba berubah. Semula di urutan 50 hingga 80 justru hilang di hari terakhir pendaftaran. Selama saya di Bengkulu, saya tinggal di Simpang Skip. Menurut zonasi, pilihan kita cuma 2, SMA 2 dan SMA 5. Tahu-tahu semalam dari urutan 125 di SMA 5 terbuang dalam tempo beberapa menit. Yang di provinsiku yang di hilang. Cepat kali perubahannya itu. Padahal dah detik-detik jam-jam terakhirnya. Jadi seolah-olah kami ini dibuang, bukan terbuang lantaran aturan, lantaran sistem. Kalau kita nanya, ya ini sistem yang bekerja, yang menentukan zonasi. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menawarkan calon siswa untuk masuk ke sekolah negeri yang kuota PPDB-nya masih tersedia. Dikira satu kelurahan itu bisa masuk satu zona semua, padahal di sini diukur dari GPS-nya itu kan, jarak tempuhnya ke sekolah. Ini yang dijadikan permasalahan. Nah, sekarang ini kami sampaikan kepada semua orang tua yang siswanya anak-anaknya belum bisa diterima di sekolah tujuan. Ini kan masih ada sekolah-sekolah lain yang sekolah negeri yang masih bisa menampung. Itu seperti halnya di SMA 1 dari datanya dari ini di bagian panitia kita. Ini
kita arahkan ke situ kalau mau sekolah negeri. Tapi kalau tidak juga swasta kan banyak yang bagus, ya. Ada yang bagus, mungkin ke swasta. Kan pada prinsipnya sama. Sejumlah sekolah negeri diketahui belum memenuhi kuota PPDB, diperkirakan cukup untuk menampung siswa yang belum dapat sekolah. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Saya Hazard Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.